kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang KONI ya, masalah KONI menurut saya itu terkait dengan LHP BPK tahun 2019 ya. Jadi cerita singkatnya begini. 2019 berdasarkan nota perjanjian hibah daerah antara Pemprov DKI dengan KONI, itu KONI mendapat hibah dari DKI sebesar 241 miliar sekian ya. Nah, kemudian dana ini digunakan di tahun 2019 ya. Secara keseluruhannya itu ada sisa ya, saldo ya, kurang lebih 11,6 miliar ya secara keseluruhan. Nah, bukan ada saldo secara keseluruhan, ada saldo 35,8 miliar ya. Kemudian dana ini berdasarkan audit BPK, dana ini digunakan oleh KONI dari mulai bulan Januari, Februari sampai 10 Maret. Digunakannya berapa? Digunakannya 24,23 miliar. Jadi sisa saldo ada 11,6 miliar, gitu ya. Ada dari situ. Kemudian BPK menyebutkan bahwa dana 24 miliar itu digunakan untuk ya, diantaranya untuk yang dikeluarkan dari bulan Januari itu ya, digunakan untuk tali, telepon, air, listrik, internet ya, biaya keamanan, transport lokal dan akomodasi, kontingen ya, kegiatan TC dalam negeri, termasuk ada biaya pemeliharaan gedung dan perapian gedung kantor, begitu ya. Nah, ini digunakan dari mulai Januari, Februari sampai 10 Maret. Nah, kenapa ini digunakan gitu ya? Jadi pada tanggal 28 Februari itu KONI 2020 ya, KONI melaporkan pemberian dana hibah yang 241 miliar itu ya, yang tadi saya sebutkan ada saldo sisa 35,8 miliar, kemudian digunakan ya untuk biaya 24,3 miliar, ada sisa itu melaporkan kepada gubernur. Nah, saat yang bersamaan KONI juga ini menyampaikan kepada gubernur itu, meminta dana itu untuk bisa digunakan. Dalam laporan tersebut, penggunaan dana hibah tersebut, KONI menyampaikan permohonan penggunaan sisa dana hibah tahun 2020 itu pada 2028 Februari, gitu ya. Nah, berdasarkan audit BPK ya, kondisi tadi itu yang digunakan itu ya, dari Januari, Februari sampai 10 Maret itu melanggar Perda ya. Peraturan Gubernur, Pergub ya, Pergub nomor 142 tahun 2018 ya. Itu tentang apa? Tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan pendapatan dan belanja daerah. Itu BPK menyebutkan melanggar ya, ada pasal-pasal itu nggak boleh digunakan, harus dikembalikan gitu ya. Nah, dan mungkin tadi berdasarkan permintaan menurut saya ya, diduga berdasarkan permintaan KONI, tapi gubernur tidak menjawab tuh surat itu. Berdasarkan BPK disebutkan begitu, tidak ada jawaban dari gubernur atau konfirmasi ya. Tetapi Pergub itu dirubah gitu, Pergub 142 tadi dirubah dengan Pergub nomor 20 tahun 2020 ya, tentang perubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 142 tahun 2020 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah. Nah, jadi Pergub yang awal itu tidak boleh digunakan dan harus dikembalikan pada 10 Maret. Pada saat batas akhir harus mengembalikan, Pergub itu dirubah oleh gubernur. Nah, sehingga apa? Tidak bisa digunakan, tidak dikembalikan, tidak apa-apa. Nah, itu dasarnya apa? Itu diselipkan itu ya di Pergub perubahan tadi ya, khususnya di pasal 19 ayat 5 ya. Dalam hal penerima hibah telah menerima hibah 1 tahun sebelumnya, rekomendasi pencairan hibah dari Kepala SKPD UKPD sebagai masuk pada ayat 5 memperhitungkan sisa dana penggunaan hibah yang tertuang dalam laporan penggunaan hibah tahun sebelumnya ya. Nah, ini juga dijadikan dasar ya oleh Pemprov DKI dalam hal ini Dispora menjawab BPK gitu loh. Dia sebutkan lah ada itu sebagai dasar ya gitu. Pasal itu tadi. Nah, terus
bagaimana ini kondisinya kalau demikian gitu ya? Nah, menurut saya ini diduga kuat bermasalah ya. Gitu. Nah, setidaknya ada 3 sampai 4 persoalannya menurut saya ya. Pertama, gitu kan, apakah pergub itu dirubah setelah ada hasil audit BPK? Nah, kalau itu yang terjadi, menurut saya itu kurang tepat ya. Harusnya kan, sorry ya, kadang-kadang salahnya bukan pergub ya, bukan perda ya, pergub ya. Seharusnya kan pada saat ada misalnya ditemukan pelanggaran oleh BPK, pergub itu kan ditegakkan, bukan dirubah ya. Kalau memang demikian, menurut saya ya, kalau dirubah karena sudah ada, itu kurang tepat ya. Misalnya masalah kedua, gitu ya. Masalah kedua itu, pergub perubahan itu kan tidak berlaku surut. Di situ kan diterbitkan tanggal 5, berlakunya tanggal 10 Maret. Artinya sebelum tanggal 10 Maret masih berlaku pergub yang lama. Berlaku apa? Tidak boleh digunakan, gitu ya. Kalau tidak boleh dikembalikan, mungkin batas akhir 10 Maret masih bisa ditoleransi, gitu. Nah, penggunaan dana 24 miliar tadi untuk diantara tadi untuk apa tadi diantaranya untuk pemeliharaan gedung dan perapian gedung itu kalau sebelum 10 Maret menurut saya itu melanggar ya. Ya, itu yang masalah kedua ya. Nah, masalah yang ketiga ya, penggunaan dana sisa dana hibah KONI itu yang sisanya 35,8 miliar kemudian digunakan 24,3 miliar, masih ada sisa 11 miliar, digunakan 24 itu tanpa, kalau disebutkan di hasil audit BPK itu penggunaan sisa dana selama Januari sampai 10 Maret 2020 untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada dalam anggarannya dalam NPHD ya, naskah perjanjian hibah daerah tahun 2020 gitu. Nah kan NPHD ini berdasarkan Perda 142 itu dasar untuk bisa mendapatkan hibah gitu. Jadi kalau tanpa ada NPHD saya pikir ini juga bermasalah. Nah yang keempat ya, menurut saya juga kuat ya, pergub ini perubahan itu lahir karena ada surat permintaan dari KONI ya. Jadi menurut saya ya, itu diduga ini prosesnya itu tidak benar dan boleh jadi isinya juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana nih dengan kondisi demikian? Nah, saya akan coba bersurat kepada BPK gitu. Ya, saya akan pertanyakan tentang masalah ini. Karena hasil audit BPK itu netral ya, netral. Tapi di satu sisi BPK juga menyebutkan bahwa kondisi ini melanggar peraturan gubernur gitu ya. Jadi saya akan bertanya ke BPK mengapa demikian gitu ya, terjadi begini gitu. Nanti ini sebagai bahan ya buat saya ya. Kenapa? Boleh jadi ya, nanti kita analisa ya, kita kaji beberapa peraturan. Ini sebagai bahan untuk kita lakukan uji material pergub perubahan ini ke Mahkamah Agung, pergub ke Mahkamah Agung ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan juga ya, kita akan mempelajari ya. Boleh jadi juga kita akan melaporkan masalah ini kepada penegak hukum, baik ke kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Agar apa? Agar masalah ini menjadi clear gitu loh. Tidak ada kebingungan, kan bingung ini kan. Dan ini bisa jadi pedoman patokan agar semua baik penggunaan keuangan negara itu, baik hibah dan sebagainya itu harus dilaksanakan sesuai aturan, harus dengan kehati-hatian, sesuai dengan ketentuan. Karena ini kan duit rakyat, ini bukan duit pribadi, jadi penggunaannya harus betul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya pikir demikian ya. Lebih kurangnya demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.